Tapi kita ini statusnya sama, Pak. Oh, sama ya. Sama-sama terundang. Oh, sama-sama. Abang juga terundang. Diundang klarifikasi. Ya, itu. Bang Roy Suryo, mantan Menpora. Bang Roy, Bung Rismon, Dr. Tifa, ini tadi kan udah diumumkan nih. Iya, Bang. Bareskrim. Kelihatannya Bang Rismon, Dr. Tifa dan Mas Roy ketawa-ketawa nih. Kenapa ketawa? Satu, ketika langsung diumumkan, saya kebetulan masih di jalan kan. Jadi saya langsung terus ada salah satu TV swasta. Wah, saya langsung pakai headset kan, gitu. Saya langsung pakai headset, gitu. Bang, boleh zoom bang? Aku lagi nyopir, aku bilang gitu. Nanti nggak boleh, nanti kena etle ya, aku gitu kan langsung kan. Oke, udah fono. Oke, jadi jawaban saya pertama kali adalah saya tidak kaget dan bahkan sudah menyangka, Bang Abraham. Karena ada ini buktinya ada di salah satu tayangan TV. Ketika waktu itu ada breaking news juga. Ketika waktu itu Jokowi menerima kembali ijazahnya dalam tanda kutip ya, gitu. Ijazah kan kita nggak lihat tuh ijazah apa enggak. Ya kan, ada map yang katanya itu isinya itu, katanya isinya ada SD, SMP, SMA sama universitas, tapi kok mapnya tipis ya. Tapi bukan yang dilipat-lipat deh, ini lain. Ini map yang UGM itu hitam. Saya bilang, lah kok belum kok udah dikembalikan. Katanya itu mau diperiksa. Jadi saya sudah yakin, ini pasti saya bilang gitu, pasti saya bilang gitu. Nanti pada saat diumumkan itu tidak akan ditunjukkan ijazahnya, nggak akan berani menunjukkan ijazahnya. Bener. Tadi ketika Dirpitidum Bareskrim umumkan, kan tidak ada ditunjukkan sama sekali. Tidak muncul di layar. Tidak muncul di layar di belakang itu malah hanya ada foto-foto yang menurut saya foto-foto itu pun juga harus periksa gitu. Jadi satu saya bilang, saya tidak kaget. Sudah memprediksi. Sangat sudah diprediksi dan saya sudah prediksikan pula pasti tidak akan diumumkan ijazahnya. Tidak ditampilkan di layar. Tidak ditampilkan. Enggak boleh hanya ditampilkan, itu scan. Kalau tampilkan, kalau memang benar ya tunjukkan ijazahnya dipegang di depan wartawan gitu. Iya. Fisiknya gitu katanya itu analog. Katanya. Ya kalau analog tadi tidak ya, tadi tidak. Sama sekali nggak ada, kan sudah dikembalikan. Katanya sudah dikembalikan kan. Jadi kan nggak bisa ya. Terus pengumumannya hanya naratif. Nah, nanti biarkan Bang Rismon cerita ya yang soal detail. Tapi hanya naratif, jadi hanya diumumkan itu identik. Itu nggak benar, identik lawan apa? Nanti biar Bang Rismon ya nanti tanya. Identik itu apa? Mereka nggak berani ngomongkan otentik. Asli. Ya kan harus ada ijazah pembanding. Nah itu ijazah pembandingnya siapa? Pembandingnya benar nggak? Pembandingnya otentik nggak gitu ya? Nah, dan kalau itu sudah saya sampaikan juga Pak Abraham, Dr. Tifa dan Dr. Rismon kemarin itu harusnya diumumkan tuh detail. Tintanya apa? Jangan hanya diumumkan tintanya tinta yang skripsi diumumkan cekung gitu ya gitu. Dan saya nggak lihat. Dia kan tadi bilang skripsi kan. Saya kok nggak lihat skripsi itu diserahkan sama Joko Widodo? Iya. Iya kan? Apakah ke UGM itu mereka menyita skripsi? Diumumkan juga dong harusnya menyita skripsinya. Gitu loh. Kan ke UGM kan katanya memeriksa beberapa ada absen, ada skripsi itu bukti penting banget. Karena di skripsi itu tidak ada yang namanya lembar pengujian. Tidak ada. Tanda tangannya pun diragukan, bahkan oleh anaknya sendiri. Mbak Aida Greenberry itu diragukan. Tapi yang jelas apa? Tadi pengumumannya kalau menurut saya tidak bernilai, ya gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah pengumuman secara saintifik. Karena tidak menilai, Bang, jangan lupa juga pengumuman dari Puslap 4 tadi itu hanya salah satu unsur, salah satu bagian dari pembuktian. Jadi ini bukan final and binding. Kalau final and binding itu MK mutusin atau pengadilan. Jadi jangan dianggap masyarakat itu kemudian setelah ada pengumuman ini selesai. Bahkan tadi bukan gayanya kayak presiden aja tadi ya. Gitu. Kemudian setelah ini masyarakat bisa damai, tenang, kembali apa gitu. Ini apa ini urusannya gitu. Puslapor ngumumkan aja itu identik. Otentik atau tidak? Tidak sekedar identik. Bukan identik. Ya, terus kemudian tidak detail. Hanya tadi diumumkan itu ada 2 ketikan ya gitu. Yang satu dari mesin ketik Laiko atau apa tadi ya, kemudian satu lagi dari cetak cekung gitu. Harus dijelaskan juga detailnya apa, jenis tintanya apa, kemudian kertasnya juga disampaikan dengan carbon dating 14 ya. Itu akan muncul, terus tinta-tintanya masing-masing diumumkan. Kalau itu semua ya mohon maaf itu ya kayak anak SD aja ngumumin gambar saya bagus Pak, bagus. Itu kayak zaman almarhum Pak Tino Sidin dulu, gitu. Kayak Anda bagus. Terus sekali lagi yang penting sebelum dilanjut yang lain ya, ini hanya satu bagian, is a part from a process. Ya. Iya kan. Jadi ini ada hasil dari Puslapor. Nanti harus ada hasil lagi dari pakar yang lain.
pakai yang lain, dari sumber-sumber yang lain. Itu Bang. Supaya pembanding ya? Betul, jadi ini hanya satu bagian, belum final dan binding. Kalau menurut Bung Roy? Iya, tidak mulai secara besar. Oke. Memang ada nilainya, harus kita hormati ya, gitu. Tapi ini masih banyak proses yang panjang dan katanya pengadilan, gitu kan. Jadi harus diuji. Jadi arti pengadilan itu, pengadilan pada proses pelaporan saudara Joko Widodo sebagai terlapor ijazah palsu. Ini selesaikan dulu. Ya, pengadilan ini. Jangan tiba-tiba ini di stop, lari kemudian di Polda Metro Jaya digas. Nggak ada hubungannya. Polda Metro Jaya kan juga tidak lihat, juga tidak ikut meriksa yang di sini kan. Jadi artinya ini nggak bisa kemudian langsung apple to apple dihubungkan ke sana, kemudian di sini digas. Belum lagi ada Perma. Ya kan, nomor 1 tahun 56. Ada perdata juga. Yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung. Perdatanya selesaikan dulu juga gitu. Jadi nggak bisa terus tiba-tiba ini menghentikan semuanya, di atas semuanya. Kemudian ya kalau gini caranya, hukum di Indonesia ya Bang Abraham lebih tahu lah. Ya, dikendalikan banget gitu. Iya, gitu. Dokter Tifa, ada yang mau ditambahkan? Penjelasan Bang Roy? Sama sih sebenarnya. Jadi kita kalau lihat dari sekuensnya gitu ya, kemunculan Pak Jokowi kemarin, kemudian membawa map yang menurut pengakuannya adalah sejumlah ijazahnya dia gitu kan. Kita sudah bisa melakukan analisis bahwa next gitu ya, pasti Barreskrim akan mengumumkan gitu. Jadi sudah diprediksi ya? Ya, tetapi kan kita menggunakan kaidah saintifik ya, untuk bisa melakukan rekonstruksi, untuk bisa melakukan analisis, untuk bisa melakukan sintesis terhadap keadaan, terhadap peristiwa, dan terhadap orang per orang. Kalau saya kan meninjaunya dari sisi behaviornya, gitu ya. Satu, jadi secara hukum pasti Bang Abraham pasti jauh lebih. Saya lihat dari sisi behavior aja gitu. Nah ini saya lagi sintesis, saya lagi analisis gitu kan, dan analisis saya menyatakan bahwa sebentar lagi pasti akan ada pengumuman dari Barreskrim dan sudah bisa diduga gitu. Kemudian yang buat saya sendiri sebagai yang saat ini juga sedang disorot walaupun masih menggunakan alias apa namanya? Undangan klarifikasi. Inisial gitu kan, T gitu kan, bisa siapa saja, tapi andai kata saya anggap itu saya gitu ya. Ya saya melihat bahwa saya mesti harus bicara bahwa yang saya butuhkan dari press conference tadi itu adalah penunjukan ijazah asli analog. Ya, karena yang diceritakan tadi, yang dijelaskan tadi itu adalah sebuah sistem analog. Ya kan, dia bilang tintanya begini dan segala macam. Itu kita digiring untuk mempercayai sebuah narasi. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat, yang kemudian kami terdorong juga untuk melakukan pengkajian di sini, itu adalah ijazah asli yang udah 10 tahun kita tunggu-tunggu keberadaannya seperti apa. Dan tidak muncul juga. Dan tidak muncul juga sampai detik ini. Konferensi pers tersebut, padahal itu kan sesuatu yang ditunggu-tunggu, bukan narasinya gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin silakan nanti. Bung Rismon, ini kan menyangkut masalah teknis ya. Bisa nggak Bung Rismon jelaskan kepada kita berdasarkan pengumuman tadi kan dia katakan tadi ijazah Pak Jokowi itu identik ya, gitu kira-kira ya? Identik loh ya, ini penting banget. Jadi identik. Saja Bang ya. Jadi kata kuncinya kan identik. Di sini kan kita bukan untuk menguji identitas, keidentikan antara sebuah benda dengan benda lain. Jadi uji identitas atau uji keidentikan itu kan menguji sesuatu barang atau sesuatu benda atau sesuatu objek dengan objek lain, dengan referensi lain. Pertanyaannya adalah, apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Jadi referensinya itu juga harus diuji, autentikasinya juga, otentik nggak referensi yang digunakan sebagai pembanding? Contoh yang kita dapati, Bang, bahwa ketika ada di UGM, setelah saya mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ada seseorang yang dengan banyak akses terhadap UGM itu mengirimkan video. Ya maksudnya ingin mempengaruhi saya. Gitu. Dia kirim banyak video dan di situ kita dapati bahwa sejumlah skripsi itu dengan nama misalnya Sri Dominingsi, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto dan lainnya, itu ada 4 itu kosong. Lembar pengesahan skripsi itu tanpa tanda tangan baik pembimbing maupun penguji.
Nah, kalau itu yang digunakan sebagai referensi, maka referensinya pun saya duga itu bermasalah. Dan dicetak dengan teknologi yang saya yakin itu menggunakan hardware dan software dengan PPI, pixel per inci, atau DPI, dots per inci, ya, artinya teknologi hardware maupun software yang sudah sangat mendahului zaman tahun 85. Nah, pertanyaannya di sini kan kata kuncinya tadi itu identik, bukan uji autentikasi. Harusnya kalau yakin ini otentik, tanpa ada referensi pun kami yakin ini otentik, yaitu ketika dilakukan ink dating analisis, analisis penanggalan tinta, sama karbon analisis, carbon dating analisis atau paper dating analisis, kami meyakini, kami mendapatkan hasil sekian bahwa baik usia tinta maupun usia kertas adalah tahun 85. Ini kan nggak ada statement seperti itu. Nggak ada tadi ya? Nggak ada, identik. Makanya kalau uji keidentikan, mereka memerlukan referensi. Pertanyaannya, referensinya ini bermasalah nggak? Otentik nggak referensinya? Karena kami dapati beberapa skripsi itu sengaja dicetak dengan yang jauh melampaui teknologinya dari tahun 85, gitu loh Bang. Lembah Edianto, Sigit Harminarto, Sri Dominingsi, itu kosong. Nggak mungkin sebuah skripsi itu kosong dan orang tersebut mendapat gelar sarjana UGM, gitu loh Bang. Kenapa dia tidak menggunakan tadi narasi otentik? Ya, karena tidak melakukan dong. Kan menguji identitas, keidentikan sebuah barang dengan referensi, sebuah objek dengan referensi lain. Berarti tadi inkonklusif dong hasilnya. Hanya identik, identik dengan referensi yang digunakan. Pertanyaannya, referensinya otentik nggak? Gitu. Terus yang kemudian yang saya soroti adalah lembar pengesahan skripsi itu diakui oleh Dirtipidum tadi lewat pengumumannya bahwa itu di hasil atau produk dari hand press. Gitu. Secantik itu hand press. Pertanyaannya, apakah di depan Dirtipidum atau para penyidik yang mengaku sebagai pemilik atau pekerja percetakan perdana tersebut merekonstruksi dengan hand press di depan mereka? Hasilnya secantik itu, bahwa itu bukan produk digital, gitu loh Bang.